Jagoan PDIP di Pilkada 2024 keok di kandangnya sendiri, dikalahkan oleh calon-calon kepala daerah yang diusung Kim Plus dan Jokowi menurut hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Banteng ini ramai-ramai disembelih di kandang mereka sendiri. Hasil Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP. PDIP meskipun punya suara yang besar dan signifikan gitu untuk kedua daerah itu, atau bisa disebut kandang banteng, tapi kan koalisi lawan, koalisi partai politik pendukungnya itu besar. Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Kim Plus ini secara tidak langsung maupun langsung didukung oleh koalisi pemerintah yang lagi berkuasa sekarang. Jadi tentunya itu pasti punya efek terhadap kemenangan di pilkada. Juga yang paling signifikan juga menurut saya masih ada pengaruh Jokowi nih dan Prabowo yang ibaratnya aktor tunggal pendukung kandidat Kim Plus di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Tapi apapun endorsementnya, masyarakat sebenarnya memiliki semua wewenang atau hak untuk memilih. Dan kita melihat di pilkada kali ini, masyarakat telah memilih dan mereka sudah menjatuhkan pilihannya. Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah. Tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang sebenarnya dibesarkan? Jokowi dibesarkan oleh PDIP atau jangan-jangan PDIP selama 10 tahun ini jaya karena Jokowi? Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Ini sama saja dengan menggali kuburan sendiri dengan kesombongan yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ada video yang sangat menarik ya dari Denny Darko terkait PDIP. Dalam statementnya, Denny Darko menyebut bahwa PDIP bukanlah apa-apa tanpa Jokowi ya. Ini terbukti ya ketika Pak Jokowi keluar dari partai, PDIP makin terpinggirkan ya. Bahkan waktu pilkada lalu, PDIP juga kalah di kandang sendiri, yaitu di Jawa Tengah ya. Denny juga menyebut bahwa sebenarnya rakyat sudah lelah dengan gaya PDIP berkuasa selama 10 tahun ya. Karena seolah-olah PDIP berkuasa sendiri. Para kader-kader yang dicalonkan oleh PDIP itu dikontrol oleh partai ya. Megawati menyebutnya sebagai petugas partai. Itu yang tidak disukai oleh kebanyakan rakyat Indonesia ya. Oke, tanpa lama basa-basi ya, mari kita simak statement lengkapnya di video berikut ini. Jokowi ini dikuyok-kuyok, disebut sebagai pengkhianat, disebut sebagai kacang yang lupa dengan kulitnya. Dan sejatinya, kawan bisa menjadi lawan, begitu pula sebaliknya. Kita kemarin melihat bagaimana RK dan Suswono ini malah didukung oleh Jokowi dan FPI, yang kedua-duanya ini pernah bermusuhan. Bahkan Habib Rizik ini pernah selama bertahun-tahun ada di luar negeri karena menghindari Mulyono ini tadi. Nah, di sisi yang lain ada PDIP yang malah didukung oleh Anies Baswedan. Dan di dalam situ berjumpalah Anies Baswedan dan Ahok. Walaupun kayaknya belum akan bisa deh mereka ini akan duduk satu meja atau berfoto bersama sambil tertawa-tawa seperti saat berjumpa dengan Mas Pram dan Bang Rano. Tapi yuk kita akan lihat, jika ternyata efek Jokowi yang menyebabkan Banteng ini kehilangan suara di kantung-kantung yang menjadi basis mereka, maka bukankah ini sebenarnya PDIP yang membutuhkan Jokowi dan bukan sebaliknya? Kita tentu saja masih ingat saat Pak Jokowi ini itu diminta untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Dan ini dilakukan karena saat itu lawan terkuat mereka ini digadang-gadang akan menggunakan isu agama, dan kader PDIP yang paling kuat di sana
Ini adalah Pak FX Rudy yang dari namanya saja kita akan tahu bahwa dia adalah seorang Katolik taat. Maka dicarilah siapa yang kira-kira akan bisa memiliki sebuah nilai yang akan bisa membuat PDIP memenangi pilkada di kota Solo itu tadi. Dan akhirnya berhasillah ditemukan seorang tukang kayu, Pak Jokowi, yang terus kemudian melalui proses grooming dan memenangkan tujuan dari PDIP untuk menjadi wali kota Solo saat itu. Lalu kita tahu dari sana Pak Jokowi dibawa ke Jakarta. Pun akhirnya ini berhasil menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan nggak pakai lama dicoba untuk diajukan di dalam pemilihan presiden. Dan Pak Jokowi pun menjadi presiden selama 2 periode. Saya kira tidak hanya dalam sejarah Indonesia, tapi dalam sejarah perpolitikan populer di seluruh dunia, belum pernah ada kisah sukses atau sukses story seperti Pak Jokowi ini tadi. Maka jika ternyata PDIP ini membantu Pak Jokowi dan sekeluarga, itu juga bukan hal yang bohong. Tapi jika yang dibantu tidak memiliki kaliber dan kebecusan seperti seorang Mulyono ini tadi, mustahil apa yang akan dilakukan ini akan bisa terus terjadi hingga sekarang. Apalagi kepemimpinan Pak Jokowi ini bahkan saat itu digadang-gadang hampir ada 3 periode. Dan saat beliau pun sudah tidak menjabat, beliau yang tidak memiliki partai, ini masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap apa yang akan terjadi dalam pilkada kali ini. Perang endorsement ini terus kemudian terjadi. Dan saat ini terjadi, masyarakat itu sebenarnya dibingungkan oleh hal yang terjadi sebelumnya. Mengapa dulu Ahok dan Anies sampai harus berseteru dan Ahok masuk penjara? Jika ternyata saat ini mereka ada di belakang Pramono dan Rano, mengapa kemarin itu FPI sampai harus dibubarkan? Jika ternyata mereka satu markas bersama dalam pemenangan Ridho, semua orang bertanya-tanya. Dan ini sebenarnya adalah sebuah pembelajaran politik di mana sebenarnya tidak ada lawan dan kawan yang abadi, tapi kepentingan yang mendasari semuanya. Tapi apapun endorsementnya, masyarakat sebenarnya memiliki semua wewenang atau hak untuk memilih. Dan kita melihat di pilkada kali ini, masyarakat telah memilih dan mereka sudah menjatuhkan pilihannya. Di Jakarta, Quick Count menyatakan bahwa Pramono dan Rano ini menang telak terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan jika ini terjadi tidak di DKI Jakarta yang mengharuskan pemenang mengantongi 50% plus 1 suara, maka seharusnya Pramono dan Rano yang dinaungi PDIP ini akan menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta hingga 2029 nanti. Dan di Bali pun Pak Koster yang jelas di sini adalah kader senior PDIP yang jelas kemarin menolak dilakukannya Piala Dunia di Indonesia karena Israel akan bertandang kemari, itu terpilih kembali. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa perang endorsement, perang pengaruh itu wajar dalam perpolitikan. Lalu mengapa ada tuduhan kecurangan dan yang lainnya? Saya sih melihat di sini bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, bukan dengan PDIP-nya. Ini seperti di Bali. Bisa saja masyarakat di sana itu lebih dekat dengan Pak Koster dibandingkan dengan PDIP-nya. Dan bisa jadi masyarakat di sini sudah lelah dengan PDIP dan gaya mereka berkuasa selama 10 tahun ke belakang ini. Tidak ada yang salah dari PDIP-nya, tapi mungkin cara melakukan dan menentukan kebijakan ini yang sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Yang salah mungkin di sini adalah jika PDIP tetap kekeh, nggak mau dikasih tahu dan tetap melakukan strategi penyerangan, penghakiman, dan pemfitnahan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya yang tentu saja akan membuat masyarakat yang jelas-jelas di sini ini ternyata lebih memilih Pak Jokowi ini menjadi marah. Semakin memusuhi Jokowi, ini pasti akan semakin rungkat. Apalagi kaderisasi ini belum berjalan. Karena itu pula lah kemarin Mbak Puan ini tidak dicalonkan menjadi cawapres. Dan kita melihat krisis kaderisasi ini terjadi di partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Sebenarnya ini simpel dan manusiawi. 10 tahun berkuasa, ingin berkuasa kembali, tetapi mereka lupa bahwa masyarakat yang mereka bujuk di awal tahun itu tadi, itu berbeda dengan masyarakat yang sudah berkembang di tahun-tahun ini tadi. Ada anak-anak SD yang terus kemudian saat ini sudah mulai berkuliah. Ada anak-anak SMA yang sudah
lulus kuliahnya. Ada anak-anak yang dulu berkuliah, sekarang mungkin sudah berkeluarga. Dan gaya memerintah dan apa yang mereka lakukan, itu bisa saja sangat berbeda. Saya masih merasa bahwa PDIP mungkin masih melihat ini bukan tahun 2024, tapi masih beranggapan ini tahun 2002 atau 2004. Dan kalau melihat dari kartu sebelumnya ini, sebenarnya kalau mau mereka aman, ya harusnya mengakhiri sikap untuk menyerang dan mencari-cari kesalahan dari Jokowi ini. Dan bahkan jika mungkin Jokowi yang nggak punya partai ini, ada baiknya coba untuk dilobi dan dinegosiasi. Karena sangat mungkin jika ternyata mereka mau menerima Mas Anies, mau untuk mengajak musuh bebuyutan mereka masuk bersama-sama dalam Pilkada Jakarta, mengapa tidak mereka akan menggalang kekuatan untuk berkonsiliasi dengan Pak Jokowi sebelum ini semua terlambat? Karena kita tahu bagaimana Gerindra ini berkembang dengan sangat cepat. Dan kita juga tahu bahwa Golkar ini mungkin melihat perubahan mendasar dari PAN yang mendadak menjadi populer dan siap untuk menggantikan posisi PDIP jika Gerindra nanti akan menjadi partai nomor 1 sebagai partai di mana Presiden Indonesia ini berasal. Maka saya kira hanya itulah jalan keluar yang harus diambil oleh PDIP. Jika hal itu tidak ingin dilakukan, maka kita harus tahu bahwa ketuanya ini yang harus mungkin saja diganti, bisa saja dengan Mbak Puan naik. Jika Mas Prananda ingin naik pun, maka saya berpikir dia harus melakukan sebuah regenerasi elit partai dan juga merubah cara berkomunikasi mereka yang jelas tidak disukai oleh masyarakat. Atau mungkin saja mereka harus merebranding Partai Wong Cilik dengan sesuatu yang lebih komunikatif dan diterima oleh masyarakat atau Wong Cilik sebenarnya yang mereka aku, mereka bela. Dan melakukan penyerangan tanpa henti serta melakukan penuduhan dengan bukti yang bisa saja dianggap menjadi fitnah. Ini sama saja dengan menggali kuburan sendiri dengan kesombongan yang dimiliki. Maka ini semua belum terlambat, cobalah untuk melihat lebih dekat dan bisa saja di sini Bu Mega sebenarnya ini sedang berada di Menara Gading yang dia tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di bawah sana, tapi disuplai dengan informasi yang menyesatkan dan menimbulkan kebencian.